Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Munawwar yang kita hormati, pengurus Majelis Taklim yang berbahagia, ibu-ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa hari panas, Allah menurunkan hujan sebentar. Sekarang panas lagi. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum ke sini hari kering, pas sampai ke masjid hari hujan, ladakan lalu hujannya berhenti. Ini semua rezeki yang luar biasa. Selanjutnya tetap bersabar. Kita menunggu macam mana kasus Brigadir J persis kayak ikatan cinta, tak habis-habis ya, apa yang terjadi nanti ujung-ujungnya nanti akan kita ketahui. Semoga nanti Allah membuka kebenaran dan semua orang di Republik ini menunggu akhir dari apa yang sebenarnya terjadi. Di daerah-daerah pun muncul kemarin, ada saya share anak SMP membuli kawannya, dan oleh sekolah ditemukan orang tua murid itu. Muncul pernyataan keluar di media, itu konten TikTok ya. Tetapi dibantah oleh korban, itu bukan konten TikTok, tapi memang pengeroyokan. Maksud saya, susah kita menutupi hal-hal yang demikian. Kalau membuat konten TikTok alam kepala sampai tekan-tekan orang model itu. Lalu kejadian juga di mana dia, apa di Jawa Barat, apa di Bogor, saya cek dulu. Ada anak kecil disuruh menyebui kucing, mati ya. Tasikmalaya ya. Nah, luar biasa kasus bosat Tasikmalaya dipaksa setubuhi kucing. Ini kejadian-kejadian yang sungguh luar biasa. Kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang buruk tersebut. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, kemarin seluruh jamaah haji Bengkulu balik ke Bengkulu. Alhamdulillah sampai sehat selamat. Mudah-mudahan tidak bawa kopi, tapi bawa kurma, bawa kacang, bawa coklat, bawa tasbih. Waduh, luar biasa orang Bali haji itu. Untunglah telinga ini lembut. Kalau telinga ini keras, ini tempat gantungan garu. Di leher menggantung, di bawah menggantung, di sini menggantung. Wah, luar biasa. Sampai ke bandara bertangis, ngamuk, tas dibuka, mainan anak-anak untuk cucu.
Iya. Ada yang tentang paling macam kita tinggal. Yes. Aduh, ini pengisi ada yang bawa amal luar biasa. Euforia berhaji. Nah, yang kita harapkan itu adalah imbas dari mereka haji di masyarakat kita. Otomatis orang yang sudah pulang haji menjadi tokoh. Kita anggap punya nilai lebih dari apa yang belum berhaji. Itu di masa kita otomatis seperti itu. Padahal belum tentu dia baca-baca doa. Nah itu kita mau masa haji tidak masa doa. Nah itu padahal belum tentu dia baca jadi imam. Weh, sejak balik haji tidak pernah dia menghaji jadi imam. Nah padahal kesana bukan pelatihan imam. Begitu dia balik haji tak pernah pakai kopiah putih, orang ngomong kali tidak beres. Sejak balik haji tak pernah pakai kopiah putih. Nah ini kan jadi perhatian orang semua. Maka kita bagi dua pertemuan membicarakan tentang masalah haji. Pertemuan pertama tentang apa kegiatan di Madinah. Pertemuan kedua nanti bulan depan maksudnya apa kegiatan di Mekah. Untuk apa Pak Ustaz? Siapa tahu kita nak berangkat umroh. Siapa tahu kita ini sedang menunggu keberangkatan tahun 2045. Lalu nih yang di Indonesia itu luar biasa. Jangan dalam berpikir dulu masih hidup tak ya, masih hidup tak ya, masih lah. Yakin aja, tinggal mungkinlah tunggu gitu. Pak Ustaz itu kata orang belum ada panggilan itu apa Pak Ustaz? Surat Al-Hajj 27 itu mulai dari Nabi Ibrahim dulu. Allah bilang, wahai Ibrahim, naik ke atas. Kau panggil seluruh orang sedunia untuk berhaji. Kata Ibrahim, tidak kesampai kena Tuhan. Panggil baik. Naik Ibrahim ke atas. Buka surat Al-Hajj. Wa azil bin nas bil hajj. Itu Al-Hajj. Yaitu karijal wa ala kulli dhamir yatina min kulli fadin. Wahai semua manusia, berangkatlah berhaji. Kata Nabi Adam, ada yang berangkat dengan unta kurus, ada yang jalan kaki berarti. Mendengar wa'adzin bin nas bil hajj, wahai manusia, tunaikanlah haji. Ada yang ngangguk sekali, ada yang ngangguk 2 kali, ada yang tidak bisa cek, ada yang ngangguk terus, ada yang mengangguk lupa ngangguk. Siapa yang ngangguk sekali itu berangkat haji sekali. Yang ngangguk 2 kali Ustaz berangkat haji 2 kali. Yang ngangguk terus itu Ustaz orang Mekah. Di situlah tempatnya. Yang mengangguk orang kayu tidak ada selera berhaji. Mengangguk duit aduh awak mampu gitu. Tidak ada selera berangkat haji itu. Ini yang mengangguk. Ini tentang masalah panggilan. Nah yang kedua panggilan itu setelah kita daftar baru ada panggilan. Namun daftar belum ada. Nah ini tentang masalah haji. Tentang ada tak Pak Ustaz surat-surat yang bisa diamalkan? Rasanya sudah saya ceritakan ya. Surat-surat yang diamalkan supaya cepat berhaji. Jadi kalau kita nak cepat berhaji, pertama biasakan amal surat Al-Ikhlas. Setiap sudah sholat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Pokoknya haji. Apa sekali, apa 3 kali, apa 7 kali. Setelah setahun baca surat Ikhlas belum cukup, nah, baru yang kedua surat tanah. Iya, amalkan surat tanah. Wah, itu sabar, berangkat. Nah, yang jadi permasalahan orang yang sudah berangkat untuk mendapatkan haji mabrur itu tidak segampang yang kita kira. Ada yang berangkat cemasnya luar biasa gara-gara sinetron, gara-gara buku. Ada cerita orang yang tidak baca nengok Ka'bah. Iya, sebesar masjid ini Ka'bah tidak nengok. Tegak lagi. Ada cerita lucu itu, balik dari masjid nangis. Kata muntawibnya, ada apa bu? Benar kata orang Ustaz, benar kata orang. Bu sabar, bisa saya ibu ceritakan dengan saya apa yang terjadi? Ya Allah, astagfirullah, ya salah apa ya Allah? Ngapu ada aku tidak baca nengok, aku tidak nampak Ka'bah sama sekali ya Ustaz. Senyum Ustaz. Bu, ini Madinah. Maksudnya Ustaz, Ka'bah di Mekah. Belum sampai. Belum sampai ke Mekah, kita ini baru di Medina. Orang asal baru keliling masjid Nabawi. Yes. Nah, kita itu hajinya tamattu. Apa haji tamattu? Umroh dulu baru haji. Itu haji tamattu. Nah, makanya kita startnya dari Madinah. Di Madinah ini kalau dulu 8 hari. Gara-gara 8 hari inilah bikin ribut. Ada yang kurang arba'innya. Karena 8 kali 5 40. Kadang-kadang sopir yang dari bandara ini lelet dolim. Lelet maksudnya. Mestinya kita harus sampai sebelum zuhur, ini sampai lewat zuhur. Catatannya mulai dari zuhur sudah mulai hitungan arba'in, otomatis kurang 1. Kalau kurang 1, 39, arba'in 40. Arba'in itu sholat 40 kali di Masjid Nabawi, itu arba'in namanya. Kalau yang 39 tidak arba'in. Nah, banyak jemaah komplain ini, saya tidak cukup arba'in. Nah, sejak itu mungkin sekitar 2009-2010-an mungkin tidak lagi 8 hari di Mina, sudah 9 hari. Kalau 9 hari itu tidak mungkin tidak cukup arba'in. Nah, ini tentang aktivitas di Madinah itu cuma arba'in, sholat 5 waktu. Ngapa sholat 5 waktu di situ? Ada hadis kursi. Sholat di masjidku 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Sekali sholat itu 1000 kali di Masjid An-Nawwar. Berarti 5 hari itu 5.000. Kalau saya hitung-hitung 365 setahun itu bagi 5.000 itu jumlahnya sekali sholat itu sama dengan 2,5 tahun, 2,7 tahun. Sekali sholat sama dengan kita sholat itu 2,7 tahun. Sholat di masjid Baitullah Ka'bah 100.000 kali. Sekali sholat sama dengan 370 tahun. Betul. Atau 270 tahun ya, 270 tahun. Sekali sholat. Nah, ini di Nabawi.
Yang kedua, di Nabawi itu yang menjadi titik sasaran rebutan orang namanya Raudhah. Raudhah itu luasnya sekitar 22 meter kali 15. Masjid kita ini berapa? Sekitar itu. Iya. Nah maka itu Raudhah itu bergantian. Di Madinah itu cewek cowoknya, laki perempuan terpisah. Nah ini ada batasnya. Yang sebelah sininya laki-laki, sebelah sini perempuan. Tidak seperti di Baitullah campur dengan orang, walaupun di Madinah disuruh di bagian belakang. Tapi kalau itu memang ada batasnya, berpisah. Nah karena dia tempatnya sempit Raudhah itu, tidak boleh kita doa lama-lama di situ, diusir sampai askar, gantian. Situ cuma sholat sunat aja. Sholat sunat apa Pak Ustaz? Kita sudah sholat sunat tadi, sholat sunat mutlak. Kita sudah sholat asar, pergi ke situ, sholat sunat mutlak. Kita sudah sholat duha, nak pergi ke situ, zuhur masih lama, sholat sunat mutlak, sholat sunat tasbih, sholat sunat apalagi yang bisa kita lakukan di situ, taubat boleh. Nah tapi tidak bisa lama-lama. Nah hotel hotel di sana itu beda-beda tempatnya. Kayak masjid ini misalnya ada hotel sebelah kanan, ada hotel sebelah depan, ada hotel sebelah kiri. Andai kata dia menghadap ke situ, ini misalnya kita anggap Masjid Nabawi, maka pintu gampang masuk ke Raudhah itu pintu 25. Pintu 25 itu sebelah situ. Masuk dari situ. Tino dia khususkan waktunya jam 10 sesudah asar dan jam 9 malam ke atas itu untuk perempuan. Kadang-kadang jam 11 ke atas untuk perempuan. Nah mesti antrian itu karena semakin banyak orang datang ke situ, tempatnya memang sesempit itu lah. Gantian. Nah Raudhahnya apa? Raudhah ini taman surga. Raudhatin min riyadil jinan, taman surga. Di mana? Raudhah bainal baiti wa mimbar, antara rumahku dengan mimbar. Beda karpetnya itu. Kalau karpet yang di Raudhah itu hijau, kalau karpet di luar itu merah. Kemudian tiang-tiang itu memang lapis emas asli. Kalau yang punya gigi emas di baju, sama dia. Tiang-tiang itu emas memang emas. Di tiang-tiang lain cuma cat aja. Kadang-kadang tidak dicat. Tapi kalau itu memang emas itu supaya nanti kita tahu inilah Raudhah atau belum itu di situ. Kalau Raudhah itu tadi kita ibaratkan dari sini berjalan, sekitar sini Raudhah itu. Nah di pintu ini, di jendela ini, itu makam Rasul sebelah itu. Ada 3 makam itu. Ada makam Sayyidina Umar, Abu Bakar, kemudian Rasul di situ. Nah ini makam-makam di dalam masjid itu lah makam. Tak pacak kita nengok ditutup, cuma kita lewat itu. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Biasanya tidak tahan kita untuk menaikkan semua bentar aku gitu. Bukan kan orang nangis kita nangis, tidak mendengar orang, apalagi orang-orang India kan juga kalau ngomong itu. Nah itu di situ. Nah ini 2 kegiatan pokok
selama di Masjid Nabawi. Yang pertama sembahyang 5 waktu di luar sembahyang 5 waktu tadi itu untuk kerauto. Kalau untuk sembahyang 5 waktu bagi ibu sulit, karena itu sudah ditempati cowok, laki-laki. Jadi berebut ke situ, tidak ke subuh itu kadang-kadang sujud itu di pantat orang tidak bisa lagi. Kadang-kadang di telapak kaki orang cemana itu jalan seperti itu, tidak bisa kita leluasa itu. Kalau mungkin normalnya kita sujud mohon maaf seperti ini, itu mau kita tidak bisa lagi. Kondisinya memang ya sempit. Tapi masya Allah luar biasa. Itu Ramadan. Ini tugas-tugas pokok selama di Madinah. Nah, selain itu ada paket tour atau jalan-jalan. Beberapa tempat di situ biasanya dibagi 2 kali kita tour. Tour yang pertama dari hotel itu berangkat pagi, karena kelak zuhurnya harus di masjid lagi. Itu berangkat itu dimulai dari hotel, singgah dulu di Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dalam hadisnya, siapa yang berwudu dari rumah lalu sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan sekali umrah. Syaratnya berwudu dari rumah, bukan berwudu di situ. Berwudu di rumah di mana? Di hotel maksudnya. Dari hotel itu sudah berwudu. Macam mana terkentut Ustaz lah, batal wudu. Membatal wudu dimaksud wudu di situ. Ini untuk kita. Ini Masjid Quba luar biasa. Dalam tempo kita sholat aja, kalau kita tidak hafal, mobil kita salah naik kita. Karena cepat sekali orang datang untuk kita. Jangan tinggal kita bayar dah, turun jalan-jalan. Tidak bisa lama kita situ, paling tahiyatul masjid, sholat duha 2 rakaat. Kita harus kembali ke mobil. Di seputar itu sudah mulai banyak orang jualan. Yang tasbih lah, yang kurma mentah lah, yang kurma mengkal lah, banyak itu. Yang baju-baju hitam banyak sekali. Lalu perjalanan dilanjutkan dengan kebun kurma. Kebun kurma itu bukan satu tempat. Makanya kalau orang berangkat umroh, kenapa tidak sambung ke yang kemarin? Memang lain gairnya, lain kebunnya, karena masing-masing gair ini ada kerjasama dengan pemilik kebun kurma itu. Masuk ke situ, pelayanannya orang Indonesia segala yang ada di situ boleh kita cicip kalau nak nyicip. Segar, mulai dari coklat rasa terasi sampai kepada rasa stroberi. Kalau tak coklat rasa terasi, jadi boleh kan dicicip. Ada yang sudah menyiapkan teh, boleh kita minum dan beli. Jangan. Nah, di Madinah ini memang kurmanya murah-murah. Cuma kalau orang haji agak sarung, apa sarung? Membeli kurma di Madinah itu masih ada waktu 3 minggu lagi di Mekah. Kurma itu lah busuk dulu dia. Itu. Nah, sementara beli kurma di Mekah susah dapat yang fresh. Banyak kurma-kurma kiloan yang seperti kita tengok. Ada juga kemasan lebih mahal daripada di Madinah. Ini kurma. Nah, kalau ada orang pesan kurma muda yang putih-putihnya, tidak usah. Katanya untuk obat orang mandul. Saya tanya,
Betul, itu salah satunya. Tapi banyak ramuan yang lainnya. Makanya kalau orang mandul kasih minum, itu kasih yang punya itu, tidak keberanian itu. Karena bukan itu aja obatnya, masih banyak campuran yang lain. Saya pernah bimbing, saya tanya dia, macam mana keabsahannya dan sebagainya. Ya kalau betul ini, tutuplah katanya dokter kandungan, tidak ada. Cuman barang ini sama dengan kalau orang susah beranak, dibelilah rumput Fatimah. Nah ini macam kalau masih buka tiko ya lah kata orang macam itu. Buka berapa? Buka dulu Aisyah. Buka dulu. Nah, jadi walaupun politik dari rumput Fatimah aja kan bisa. Ini termasuk obat bengek katanya, hati untung. Kelak tanpa bengek. Untuk hal ini, apalagi keadaan Mesir, hajar jahanam untuk apa? Ini bapak-bapak itu. Cuma kalau apa namanya belerang merah itu memang obat. Saya sering dulu diminta cari belerang merah itu. Saya beli 5 real, saya jual 10 real. Iya, saya kan tidak bawa duit. Saya dulu pertama haji itu, haji TPHD. Jadi TPHD itu dibiayai baik, tidak disamani duit bapak dewe. Tapi biaya ongkos balik dan sebagainya itu. Nah, kita cari aku, Pak Ustaz, baca Pak Ustaz cari belerang merah, cari gitu. Berapa harganya? Kata orang 10 real. Nah, tawarkan 5 real kalau beli banyak. Toko tu beli 10 real dapatlah 5 real. Nah, jadi banyak. Ada yang sampai itu katanya obat kalau keracunan. Cuman jangan asal ngapo minum itu sama dengan minum borak, penguras perut itu, pacak bocor berhari-hari gitu, luar biasa. Nah, tesnya taruh di cangkir, kalau air itu berubah merah itu belerang merah. Bapak ada yang beli belerang, kita beli keminyak, dicelup, tidak ada merah merah, bukan belerang merah, itu keminyak. Warnanya memang merah. Nah, yang di kurma tadi pas mau beli boleh, silakan untuk sekali konsumsi boleh gitu. Setelah itu kita pulang, cuma dipertonton gereja sambil balik itu. Mungkin kalau ada waktu kita ke percetakan Al-Quran dikasih satu-satu nanti. Kalau ada waktu menindak mungkin tidak ada. Yang berikutnya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain ini masjid 2 kiblat. Pertama Rasul ngadap situ, sholat zuhur ini, sedang sholat zuhur itu, turunlah dari Baitul Maqdis membalikkan ke Ka'bah. Jadi Rasul ngadap ke situ, langsung ngadap sini. Nah, orang Indonesia ini galak konyol. Dia sembahyang 2 rakaat ngadap situ, udah galak tidak ada. Itu Rasul dulu dari Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah. Ya kita tidak usah tiru-tiru yang model itu. Nah, ini makanya jangan dimampirkan di Baitul atau di Masjid Kiblatain itu sebagai sejarah saja. Hari berikutnya kita diajak jalan-jalan itu ke Jabal Uhud. Jabal itu gunung. Jabal Uhud, gunung Uhud, saksi perang. Satu-satunya gunung yang ada di surga itu gunung Uhud itu. Jadi kalau kita tidak masuk surga, lapar nak umroh, lapar nak naik gunung Uhud itu. Apalagi kalau kita masuk surga, lapar nak ketemu gunung ini, gunung Uhud. Di gunung Uhud inilah saksi peperangan
yang umat Islam kalah. Ngaku kalah gara-gara tidak mengindahkan perintah Nabi. Di bukit yang satu itu Rasul menempatkan pasukan panah. Di sini kata Rasul, tunggu instruksi saya. Nah begitu perang kafir dengan muslim, orang kafir banyaknya yang mati. Yang mestinya nunggu di bukit panah ini, jangan dulu turun, cuma nengok harta rampasan perang di bawah tuh banyak. Nah, tuh kawan beleni. Rombongan itu turun, pasukan yang berikutnya dari kafir itu datang. Allah lalu dibawa. Nah, disitulah kalah total. Termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah terbunuh di situ. Dibuka oleh kafir Quraisy waktu itu, hatinya dimakannya hatinya. Itu jahat orang. Nah berkuburlah di situ Sayyidina Hamzah. Ada komplainnya itu tuntunan itu kita ziarahnya ada tinggal di Mancojo. Dalam kisah ketika suatu saat setelah 40 tahun kuburan para syuhada Uhud ini terkubur situ, datang banjir besar. Kubur itu terbongkar dan konon kabarnya Sayyidina Hamzah masih netes dan 80 tahun berkubur. Itu luar biasanya kalau kita jadi pahlawan membela Islam. Nah, sejarah tentang Uhud ini untuk memberi peringatan kepada kita tentang betapa dahsyatnya perang Uhud. Yang kedua, betapa kita akan sengsara, akan rusak, akan binasa apabila tidak mengindahkan apa sahabat Rasul. Ini kegiatan selama di Madinah. Dua tempat itulah kisaran 2000-an pernah ditemukan suatu tempat namanya Jabal Magnet. Jabal Magnet itu mobil berhenti, pacak jalan ini. Mobil yang hidup tidak dimasukkan di persnelingnya, bisa jalan sendiri karena itu tarikan daya magnet di situ. Nah, karena ada sesuatu dan lain hal, mungkin karena faktor sirik dan sebagainya kelak, sekarang sudah dilarang untuk ke Jabal Magnet itu. Jadi tidak ada lagi baik yang umroh maupun yang berhaji ke Jabal Magnet itu. Tidak ada lagi. Ini setelah 8 hari, hari ke-7-nya biasanya calon jamaah haji ini dikumpulkan oleh ketua rombongannya masing-masing, diarahkan bahwa luso nak berangkat ke Mekah. Nak berangkat ke Mekah, kompor besar biasanya sehari sebelum keberangkatan diminta sudah di luar kamar, karena itu akan dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam bus keluar. Nah kemudian kita diminta mengumpulkan duit apa 300 atau 350 untuk bayar dam. Boleh bayar dewek melalui bank kalau paham, boleh kita dengan pihak ketua rombongan atau ketua kelompok yang dipercayakan untuk kita amanahkan dam ini tadi. Dam itu dendo karena kita umrah dulu baru haji itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, sudah kita kumpul itu, ada lagi pendataan. Kira-kira siapa yang tidak kuat kelak untuk tawaf, itu didata. Kalau tidak kuat jalan, akan disiapkan kursi roda, dan itu juga bayar sekitar mungkin 300, 400 atau 350, 400-an real. Jadi terima di hotel, balik lagi ke hotel. Kalau tukang dorong itu bawa kursi, calon itu duduk di kursi, nanti dia tinggal duduk di kursi itu. Tawafnya
sambil duduk kursi sama dengan sa'inya sepaket itu. Lalu kita secara keseluruhan dimulai dengan mandi ihram. Mandi ihram itu mandi wajib, sama dengan mandi wajib. Kalau kita tidak hafal niat nawaitu ghusl ihram, cukup dengan niat bahasa Indonesia. Sengaja aku mandi besar untuk ihram. Boleh. Segala yang memungkinkan kita bakal bergarut-garut boleh. Bersampo boleh, itu tidak cukup sebungkus 2 bungkus, tidak bisa pakai bungkus main botol, masih ada ketok sama botol. Nah ini, maaf, segala bulu boleh dicukur supaya nanti jangan itu tidak boleh itu. Nah, selesai itu hari keberangkatan kita berpakaian ihram. Kalau begitu cuma boleh nampak muka dan telapak tangan. Di depan ini membungkus dan punggungnya, tapi ini tidak boleh membungkus. Ada sudah disiapkan sarung tangan, tapi tidak boleh bersarung tangan membungkus dalam muka nampak. Nah yang lama agak ribet. Cuma 2 buah kain, satu di atas, satu diselempangkan. Tidak boleh pakai apa-apa selain kain itu tadi. Kalau terpakai sengaja memakai celana dalam atau kain, maka kena dalam lagi, kena lagi. Kalau bagi laki-laki tidak memakai apa-apa, nah butuh pelajaran khusus untuk makanya itu supaya pas terpakai tidak terjangkau. Dan itu sangat berbahagia. Untuk yang ini kain itu dipakai di ibadah, tidak boleh kena najis. Maka boleh dibawa ihram itu 1,5 setel. Apa 1,5 setel? 1 setel itu kain dengan yang di atas, yang setengah itu minjam orang yang sudah balik haji, yang sudah balik umroh, pinjam. Kalau yang kain itu terkena najis, sudah kencing, tegak lagi cik, macam mana najis dia? Atau paksa dicuci. Kalau dicuci lah basah dia. Nah maka sejak itu dia tuh. Nah berangkat dari hotel, startnya di Bir Ali. Bir Ali itu bukan bir minuman, bir itu sumur. Ali itu Ali bin Abi Thalib, banyak sumur dibuat oleh Ali bin. Kini tidak nampak Ali sumur itu. Dijadikan masjid. Di situ tempat startnya. Sholat sunat ihram di situ. Usolli sunat ihram rakaat ini lillahi ta'ala kuliah kulhu, cuma 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, ada juga yang nampak 2 rakaat lagi tahiyatul masjid dulu baru dia selesai boleh. Naik ke bus sesuai dengan urutan bus masing-masing. Di situ baru pasang niat. Terpasang niat ini banyak larangannya. Tidak boleh mencabut bulu, tidak boleh berburu binatang, tidak boleh mematahkan pohon umum, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh berhubungan suami istri itu. Suaminya berangkat itu, bininya di rumah, dia video call, cantiknya mama. Apakah tidak boleh? Kalau sudah pakai tiga dia, itu sudah mendekati ke arah nafsu begitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, apa dia? Nawaitu umroh wa ikram biha lillahi ta'ala. Jamaah tidak usah khawatir. Biasanya ketua rombongan itu ngomong, bapak-bapak dicek lagi
Ada tak kain di dalam ihram tu? Masih ada tak celana dalam kita nak masuk minyak? Itu. Dicek lagi. Yakin kita nak kain? Yakin. Niat diri ikuti saya. Ikuti saya. Yang itu tidak usah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umroh. Nawaitu umroh. Wa ihramtu biha. Wa ihramtu biha. Lillahi. Ada yang pendek lagi. Labbaik Allahumma umratan. Ada juga yang cek. Cuma orang kita kalau tidak nama itu agak kurang. Nah, bagi yang haji badal di situ juga mulai itu. Misal saya berangkat bimbing, saya sudah haji. Kata orang, Pak Ustaz, aku tak badalkan Ida atau badalkan bapak aku Pak Ustaz, bayar itu sekitar 10 jutaan, berapa 6 juta, 8 jutaan. Ini badalnya. Siapa nama bapak binnya? Nama bapak saya misalnya Yasin bin Luqman. Maka saya berniat nawaitu umroh wa ihramtu biha li Yasin bin Luqman. Aku berniat umroh dan berpakaian ihram bagi li untuk Yasin bin Luqman. Itu badal haji itu di situ niat itu. Nah ini berangkat ke situ. Nah dari situlah mulai terbiak dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika lak. Sepanjang jalan selama 6 jam. Caca Pak Ustaz Lita berhenti melita. Kadang-kadang tidak sampai setengah jam. Tidurlah, tidak apa-apa. Karena jalan itu mulus, tidak ada gereja-gereja sakit dari kita. 3 jam berhenti, ada rest area. Boleh pesan mie, boleh pesan pempek kalau tapi tidak ada. Boleh pesan mie celor, tapi tidak ada. Misalnya boleh kopi, tapi kalau mie gelas banyak, mie apa? Kopi banyak itu. Boleh makan, boleh apa? Nah, kalau kita ke WC tapi hati-hati. Nah, perempuan tidak boleh buka jilbabnya sebagai selamat di situ. Nah, istirahat setengah jam, berangkat lagi, labbaik lagi, labbaik Allahumma labbaik, sampai ke hotel dikasih kamar untuk di Mekah. Tidak lama kita istirahat, paling sejam. Selama di hotel, ibu-ibu kadang-kadang galak hukum. Dia pergi ke kamar suaminya, jilbabnya gini. Jilbabnya mana? Kita kan tidak. Ada yang berkaitan baik. Keluar, dia angkat calon ya Allah, kata kita masih lihat, kenapa? Tidak boleh. Terdengarkan, kadang-kadang kan tidak bisa kawan yang di Medina itu sekamar lagi dengan di Mekah. Di Medina misalnya 6 orang per kamar. Di Mekah kan belum tentu bisa jadi 8 di musola, bisa jadi 4 itu. Kadang-kadang dikasih yang kasur tambahan 8 orang per kamar. Jadi kawan-kawan yang tadi di itu berganti lagi. Nah, apa masalahnya? Sabun aku di situ, nah, kena tidak boleh. Lagi itu pakai hidro, tidak boleh. Ya Allah, wah repotnya gitu. Kita istirahat sejam, yang lanang gatal, tak usah bergarut, yang lanang taris dulu supaya. Karena bubur rambut di sengaja, tidak boleh. Untuk apa? Untuk tawaf, untuk
rukun namanya, tawaf penghormatan. Sudah tawaf, sa'i, sudah sa'i ta'alul, gunting rambut, baru pacak melepas pakai tekon tadi. Nah kalau tidak bisa lepas. Macam mana Pak Ustaz? Kalau tidak mampir di Bir Ali, terpaksa berbalik lagi. Kenapa? Karena tempat kita pasang niat di Bir Ali lah sampai ke Mekah Pak Ustaz, paksa cari tempat, bisa jadi Jirona tempatnya, bisa jadi Tan'im, tempat masak itu tidak bisa main-main itu. Jadi kalau misalkan bos tidak mampir ke Bali, pegang lagi sopir. Nah, itu karena itu rukun, tidak bisa harus pasang niat di situ. Di situ mulai start. Ada yang bisa itu sekedar sopir, apalagi ketemu sopir-sopir yang luar-luar. Banyak juga yang sopir Bandung itu. Kita santai saja. Ya, kan kata-kata kan. Sudah lama sih yang belum, baru 7 tahun. Dulu lah. Mau kita kalau sopir Indonesia, tapi belum tentu kita ketemu sopir Indonesia. Nah ini perjalanan sampai ke sini ada 10 menit lagi untuk tanya jawab. Kita batasi yang ini, batas ini. Kalau di sesi kedua kita ketemu di Mekah. Asik kan cerita tentang haji? Saya yang berangkat